Nama Dilan Janiar semakin menjadi sorotan publik setelah membongkar perselingkuhan suaminya Safnoviar Tiasdi melalui konten eksklusif di media sosial. Selain berhasil menarik perhatian publik karena keberaniannya, Dilan juga diduga mendapatkan keuntungan yang fantastis dari kisah rumah tangganya sendiri. Sejak awal, Dilan membagikan permasalahan rumah tangganya melalui konten eksklusif di Instagram. Konten ini menarik banyak perhatian netizen yang budiman karena mengungkap kisah perselingkuhan dan tuntutan harta gono gini yang menyeret nama suaminya. Dari situ, jumlah pelanggan kontennya melonjak tajam. Dilan diperkirakan meraup pendapatan hingga 800 juta rupiah per bulan. Perkiraan ini berasal dari jumlah pelanggan kontennya yang mencapai sekitar 26.500 orang dengan tarif langganan Rp29.000 per bulan. Selain konten eksklusif, Dilan juga disebut mendapat penghasilan dari endorsement dan kerjasama komersil lainnya di media sosial. Safnoviar disebut merasa dipermalukan karena kisah rumah tangga mereka disiarkan ke publik dalam format berbayar. Dilan membalas bahwa selama ini justru dirinya yang menjadi tulang punggung rumah tangga, termasuk menggaji Safnoviar sebagai karyawannya. Ia menegaskan bahwa tanpa konflik sekalipun dirinya tetap mampu menghasilkan uang dalam jumlah besar. Namun, keberhasilan Dilan dalam mengemas kisah pribadinya menjadi konten berbayar menuai pro dan kontra. Sebagian netizen yang berbakti memuji kecerdasannya dalam memanfaatkan situasi untuk mendapatkan dukungan sekaligus penghasilan. Mereka menilai Dilan pantas mendapatkan kompensasi emosional dan finansial setelah mengalami pengkhianatan. Sebaliknya, sejumlah netizen yang budiman mengkritik langkah Dilan yang dinilai menjual kisah sedih demi keuntungan pribadi. Kritik ini menguat setelah video lama Dilan kembali ramai, memperlihatkan dirinya mempromosikan konten eksklusif sambil menyebut bahwa semua fakta tentang perselingkuhan suaminya telah dibongkar di sana. Beberapa netizen yang berbakti mempertanyakan motif berlangganan konten semacam ini, menyayangkan bahwa sebagian besar pelanggan berasal dari kalangan dengan pendapatan terbatas. Sebagian mengaku kehilangan respect setelah melihat promosi tersebut dinilai terlalu berorientasi pada keuntungan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dari kasusnya Dilan dan mantan suaminya, yang bisa kita petik adalah pentingnya membuat perjanjian pranikah atau pisah harta. Jangan sampai udah diselingkuhin, abis itu kita masih harus bayar untuk perceraian. Dengan membagi harta hasil kerja keras kita. Dilan yang kerja susah payah, suaminya dalam perceraian kalau nggak salah dapat 800 juta plus sertifikat tanah. Wow, padahal dia selingkuh dan dia yang mengkhianati pernikahan. Dan dalam pernikahan tersebut juga dia katanya mau kondo gitu kan, nggak kerja, yang kerja itu Dilan. Dan Dilan harus membayar mahal status untuk bebas dari si Mokondo dan tukang selingkuh itu dengan membagi harta hasil kerja keras dia. So, udah jatuh ketimpa tangga. So, please guys, kalau kalian ada di posisi-posisi serupa dan mau memutuskan untuk menikah, penting banget bikin perjanjian pranikah dan pisah harta untuk menyelamatkan, dan bukan hanya menyelamatkan sih, untuk bersiap dari segala kemungkinan. We never know. We never know. Banyak pertanyaan dari netizen, Bang, itu kan si Dilan kan yang bekerja, yang menghasilkan uang. Kenapa kok kemudian ketika cerai, hartanya harus dibagi dengan suaminya? Banyak case-case yang seperti ini. Ini akibat tidak adanya perjanjian pranikah. Ya, makanya sebaiknya siapapun yang akan menikah, dibikin perjanjian pranikah. Orang-orang Indonesia masih ewo pakewuh, masih sungkan. Pasti ketika mau dibikinkan perjanjian pranikah atau disarankan, disuggest untuk bikin surat perjanjian pranikah, mereka akan bilang, kita kan nggak niat pisah, kita kan nggak niat cerai. Woi, semua pasangan tidak ada yang niat cerai, termasuk si Dilan. Untuk menghindari pasangan-pasangan Mokondo, ya pasangan yang hanya modal
gini-gini doang ya, omong manis dan sebagainya, maka harus dibikinkan perjanjian pranikah, pisah harta, sehingga apa yang dihasilkan si istri misalnya ini menjadi milik istri saja. Disebutkan juga nanti di perjanjian pranikah bahwa suami wajib menafkahi bla 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 dan sebagainya ya, untuk menghindari hal-hal seperti itu ya. Kita tidak pernah bisa menduga pasangan kita sebelumnya seperti apa, karena hati yang tahu hanya Tuhan. Ini jadi pembelajaran ya kasusnya Dilan untuk teman-teman yang akan menikah. Pentingnya ada perjanjian pranikah. Aku lagi ngikutin ceritanya Dilan Janiar ya, seleb TikTok yang ayu, independen, pinter, smart woman ya. Sumpah aku ngefans pada saat dia masih perawan ya, masih sendiri ya. Akhirnya dia ketemu sama cowoknya itu, terus nikah. Aku sampai batin gitu, aku sampai berpikir gini loh, kok bisa ya Dilan tuh dapetin dia, kenapa orang aku loh. Maksudnya mungkin aku disandingin sama Dilan kan, maksudnya 11-12 cocok lah ya mungkin. Tapi mungkin kriterianya Dilan itu ada di Safno ya. Jujur sampai detik ini pun ya, sekarang ini aku masih ngikutin kamu sayang. Dan aku gak habis pikir sama mantanmu itu yang memang menurutku gak tahu diri. Kalau seandainya dunia terbalik ya, aku jadi dia dan aku memang di bawah kamu, terus kamu kasih kehidupan, kamu kasih penghasilan, kamu kasih keluarga yang harmonis, tinggal di rumah mewah, punya keluarga kecil, kita punya anak gitu loh. It's a sweetest thing gitu loh. Itu hal yang sangat bener-bener bahagia buat aku. Terus aku mau cari apa lagi gitu. Di depan mataku tuh sudah ada keluarga yang indah gitu loh. Dan menurutku tuh kamu tuh cantik gitu loh. Dan sampai mantan kamu bisa ngelirik cewek lain. Terus abis itu dari rekaman kamu dia sampai berani ciuman sama cewek lain itu juga. Terus kamu bilang mantan kamu sampai minta harta gono gini, dimana mintanya miliaran. Terus akhirnya kamu sewa pengacara, terus akhirnya dapatnya ratusan, dan itu hampir menyentuh miliaran gitu loh. Kok bisa gitu loh, kok orang sampai berpikir sejahat itu gitu loh. Yang dimau Dilan tuh cuma satu sebenarnya, disayang ya, sama di ngertiin, udah cukup. Disayang, di ngertiin, cukup, selesai. Kamu minta apa gitu loh, kamu minta dunianya Dilan tuh bakal dikasih gitu loh. Cuman dia minta dua itu tok gitu loh. Kenapa cowok jelek paling banyak bertingkah? Gue tuh gak pernah yang mau body shaming orang, tapi ini nih kali ini nih bener-bener aduh, kata gue mah tahu diri gitu. Emang udah paling bener mah jangan sama cowok jelek ya. Jangan sama cowok jelek, udah jelek, gak punya duit, miskin, kere, mau kondo, selingkuh, disakitin itu triple kill sayang. Kalau sama yang ganteng diselingkuhin, masih orang-orang tuh kadang tuh masih mikirnya kayak ya jelas lah dia ganteng banyak yang mau. Lah kalau udah jelek, buset dah kata gue mah. Ini udah jelek, bininya yang cari duit, bininya yang kerja ya. Udah gitu lo sebagai laki bang ya, minta gono gini dari bini, tahu malu nggak lo? Apalagi lo nikah baru sebulan. Kan kalau baru sebulan masih adem-ademnya, masih manis-manisnya, masih so-sweet-so-sweetnya gitu. Ini sebulan udah udah selingkuh gitu. Maksud gue ya, banyak orang bilang kalau laki-laki itu akan ada puber kedua gitu. Cuman kan puber keduanya itu jangkanya beberapa tahun gitu ya. Ini sebulan jangkanya, sebulan. Sampai bini lu bilang, kamu tuh lupa, kamu itu siapa, aku itu siapa. Mak jelek, injek-injek gak tuh harga diri lu jadi laki. Biasanya laki kan gengsinya tinggi banget. Bini lu udah ngasih makan ego lu sebagai laki-laki, tapi lu masih tetap begitu. Kata gua bener berobat. Gua seumur-umur ngeliatin konten bininya tuh gak pernah gua ngeliat bininya marah-marah gitu. Kontennya lucu, riang, gembira, asik gitu ya. Tapi kali ini, kemarin seliburan di FYP gua ya, buset bininya ngamuk, mode macan. Lebih baik mulutmu kamu jaga baik-baik sebelum ada hal-hal gak enak terjadi di hidupmu. Kata gue nih ya, ini bininya ngamuk mode macan aja masih elegan, masih cakep. Kalau gue disuruh ngamuk begitu gak bisa sayang. Gue kalau udah ngamuk kecepatan tinggi. Selama ini yang cari duit siapa double kill. Lagi pula ya si abang ya, perkara dieksklusifin aja dibilang memanfaatkan keadaan. Woi bang, lu kan lakinya, lu kan suaminya ya. Lu kan tahu bini lu sebelum ada kejadian perselingkuhan ini kan bini lu udah ngasilin duit banyak bang. Kok bisa lu ngomong kayak begitu bang? Lupa ingatan, amnesia, apa biji mana? IG bini lo, ya kan? Yang eksklusifin bini lo. Kenapa? Udah jelek, banyak gaya, belagu, miskin, gak punya duit, mau kondo, lengkap banget hidup lu. Kalau menurut gue sih kayaknya ini gak akan ada Palisade part 2 ya. Soalnya ini yang kerja bininya. Kalau masalah Palisade kan lakinya yang dulu pilot say.
Kabar gembira untuk kalian para laki-laki Mokondo karena ketua kalian telah berhasil mendapatkan 800 juta rupiah. Sapno, si ketua perkumpulan dari laki-laki yang tidak pernah banting tulang, datang menemui istrinya, mantan istrinya. Lu sih, no. Datang menemui mantan istrinya dengan gaya yang sangat fashionable. Dia datang menggunakan celana panjang warna coklat parasit, menggunakan sweater abu-abu debu, dan yang paling menarik perhatian dari netizen adalah gaya rambutnya yang jarang-jarang. Sabno, sebelum penanda tanganan penting ini kan ke salon dulu. Permisi mas, mau potong? Ya silakan duduk. Mau potong apa? Nih mau potong bebek sama dikulalin. Nih mas, mau potong rambut. Terus sama masnya paling pegang kan? Potong. Ini maksudnya tumbuhin mas. Dia datang dengan tidak gagah dan berani, dengan satu tujuan, satu motivasi, dan hanya satu hal yang ada di otaknya dia. Duit. Tapi kan itu bukan duit gua. Gak apa-apa duit. Dari 3M yang dia tuntut, dia mendapatkan 800 juta rupiah uang yang bukan miliknya. No. Kan ini kan lu cuma dapat 800 juta dari 3M ya. Ini gua kasih saran nih, lu mau dapat 800 juta lagi nggak? Caranya gampang. Lu cari cewek nih yang bisa kerja nih ya. Terus lu nikahin. Nah, terus lu ngintil di kerjaannya dia tuh. Kayak kayak curut. Nah, terus abis nikah, sebulan lu selingkuh. Setelah lu selingkuh, ketahuan kan. Nah, abis itu lu tuntut sama dia. Kan aku kan ada di kerjaan kamu. Aku berhak dapat 3M. Nah, nanti nego dapat 800 juta. Gitu no. Lupa. Itu kan udah lu lakuin ya. Pantes gue pas mikir, ini ide gue tapi kayaknya bukan ide original nih. Idenya siapa ya? Lah iya, idenya Sapno ini. Sungguh sangat disayangkan dia cuma hanya mendapat 800 juta. Padahal, jujur no, gue ngedukung lu. I'm your friend. Gustav Paat 2, Luf Sapno. Menurut gue lu harus dapat 3M. Iya 3 ember. Cemplungin ke 3 empang. Empang satu plok. Empang satu lagi plok. Empang satu lagi ngomong. Nggak, serius. Dan di sini gue sebagai sahabat yang belum lu ketahui, I'm your friend, brother. Kan lu dapat 800 juta nih. Nah, gue di sini sebagai orang yang peduli sama lu, no. Saran gue, lu dapat 800 juta. Pertama ke Turki, tanam rambut, udah mulai botak. Dasar kau Sapno, kau pitak-pitak. Nah, setelah itu 800 juta, saran gue lu renov kamar mandi. Emang kalau kamar mandi jelek orang jadi males mandi. Ini tuh. Jadi lu upgrade diri gitu dong. Yang ketiga, pakai uangnya buat biayain anak lu. Anak lu masa mau lu kasih 3 juta per bulan? No. Gue beli bensin aja seminggu 1,5 juta. Lu kasih 3 juta per bulan, emang anak lu anak apa? Anak ayam warna-warni, ha? Yang warna apa? Warna ungu. Yang bentar lagi matanya ungu-ungu tuh kalau lu kasihnya 3 juta per bulan. Nah, ya udah ya. Gue mesti bikin video yang lain, mesti pergi. Intinya kongres Sapno telah mendapatkan 800 juta plus malu. No. Gue sebenernya juga kasihan dia tuh, cuma perangai lu buruk.